Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA 2 yang Ibu cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya, meskipun belajarnya dari rumah. Dan tetap ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai metode determinan sistem persamaan linier 3 variabel. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari dan menyimak video pembelajaran yang telah diberikan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan metode determinan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada sebuah ilustrasi. Silahkan kalian simak ilustrasi berikut ini melalui video. Silahkan disimak ya. Anak-anakku, itulah video mengenai penerapan sistem persamaan linier 3 variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya penerapan sistem persamaan linier 3 variabel itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi dalam hal jual beli. Nah, baik, kita ke definisi metode determinan. Ini definisi metode determinan. Nah, metode determinan sering disebut juga dengan metode Cramer. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, kita sedikit ke matriks, nanti akan dibahas bab matriks itu pada di kelas 11 ya nanti. Baik, matriks merupakan susunan kelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Matriks itu berarti diletakkan di antara dua tanda kurung. Nah, selanjutnya kita ke matriks bujur sangkar. Nah, apa sih itu matriks bujur sangkar? Nah, matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang memiliki ordo n kali n atau banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Nah, ini ada contoh matriks A ada angkanya 2, 3, 5, 1, 4, 2, 0, negatif 1, 1. Ini matriks berordo 3 kali 3, memiliki baris 3 dan kolom 3. Nah, baris itu merupakan elemen
horizontal dari sebuah matriks, ini yang ke samping ya kalau baris itu. Nah, kalau kolom itu elemen vertikal. Nah, elemen vertikal ini yang ke bawah, yang 2, 3, 5. Nah, kemudian kolomnya itu kan ada 3, kolom 2, 3, 5 itu kolom 1, kemudian kolom 2 itu 1, 4, 2, kolom 3 itu 0, negatif 1, dan 1. Nah, itu dalam matriks ada baris dan kolom. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah metode determinan SPLTP ya. Nah, di sini ada langkah pertama, ubah sistem persamaan linier 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Nah, kita berarti harus mengubah dulu sistem persamaan linier 3 variabelnya ke dalam bentuk matriks. Nah, kemudian yang selanjutnya, misalkan terdapat sistem persamaan berikut: A1 kali X ditambah B1 kali Y ditambah C1 kali Z sama dengan D1, dan seterusnya. Ini merupakan sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian, nah, persamaan ini dapat diubah menjadi bentuk berikut: A dikali X sama dengan B. Nah, jadi persamaan yang tadi, yang SPLTP itu ya tadi, nah diubah menjadi bentuk persamaan seperti ini: A dikali X sama dengan B. Dengan A-nya itu merupakan koefisien, nah yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah, selanjutnya untuk X itu sama dengan XYZ sebagai variabel, dan B, ini B, D1, D2 itu sebagai hasil ya. Nah, ini B sebagai hasil, yaitu D1, D2, dan D3. Nah, sehingga persamaan satu di atas, ini persamaan yang A dikali X sama dengan B itu akan menjadi bentuk matriks berikut. Nah, matriksnya ini matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, ini C1, C2, C3 sebagai variabel, sebagai koefisien, kemudian dikalikan dengan variabel. Nah, variabel X, Y, Z. Nah, kemudian sama dengan D1, D2, D3 itu sebagai hasil. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai determinan matriks matriks A, atau di simbolnya determinan itu D. Kemudian determinan matriks X itu Dx, kemudian determinan Y itu Dy, determinan Z itu Dz dengan persamaan seperti berikut. Nah, ini persamaannya. Nah, D sama dengan A1, A2, B1, B2, B3, A3 juga, C1, C2, C3. Kemudian ini kolom yang ini. Nah, kolom yang ini ditulis ulang kembali setelah garis. Kolom ke-1 dan kolom kedua ditulis ulang. Kemudian kita harus mengkalikan diagonalnya. Ini diagonal yang ini ya dikalikan. Ini diagonal kiri. Nah, bernilai positif. Nah, A1 dikali B2 dikali C3 bernilai positif. Nah, selanjutnya ke diagonal selanjutnya, yaitu B1 C2 A3 dikalikan. Nah, ini juga bernilai positif. Kemudian C1 A2 B3 itu juga bernilai positif dikalikan. Nah, selanjutnya kita ke diagonal yang kanan, ini yang ini.
Nah, ini juga dikalikan A3 dikali B2 dikali C1 itu bernilai negatif. Nah, sehingga di sini dikurangi. Nah, kemudian selanjutnya, diagonal selanjutnya yaitu B3C2 dikali A1. Nah, yang ini. Nah, dikalikan bernilai negatif ya. Nah, kemudian C3A2B1 itu dikalikan lagi. Nah, selanjutnya dioperasikan. Nah, kemudian D ini adalah determinan dari matriks A. Nah, D ini adalah determinan dari matriks A. Selanjutnya kita akan menentukan determinan matriks X. Nah, determinan matriks X itu yaitu DX. Nah, oke, untuk menentukan determinan matriks X atau DX itu tinggal mengganti kolom ke-1 dengan hasil ya. Nah, dengan hasil. Kemudian setelah itu seperti langkah sebelumnya, ini diagonalnya dikalikan bernilai positif, kemudian yang ini dikalikan bernilai positif juga, kemudian yang ini bernilai positif juga dikalikan. Nah, selanjutnya yang kiri, yang sebelah kiri, nah ini juga dikalikan tapi bernilai negatif ya. Nah, D3 dikali B2 dikali C1, kemudian D3C2 dikali D1, kemudian C3D2 dikali B1 itu bernilai negatif. Nah, itulah untuk mencari determinan matriks X, yaitu dengan kolom pertama diganti dengan elemen matriks B ya. B itu kan tadi hasil ya, yang D1, D2, D3. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menentukan determinan Y atau ditulis dengan simbol DY. Nah, kalau DY itu tinggal mengganti kolom kedua, berarti kolom kedua ini dengan matriks B, dengan tadi ya, dengan hasil, dengan D1, D2, dan D3. Nah, caranya untuk mencari DY itu sama. Nah, diagonalnya itu dikalikan, yang ini dikalikan A1 dikali D2 dikali C3. Nah, kemudian ini kan bernilai positif. Nah, kemudian D1C2 dikali A3 itu bernilai positif juga ya. Kemudian C1 dikali A2 dikali D3 itu bernilai positif juga. Nah, selanjutnya kita mengalihkan yang diagonal kanan, yang ini berarti yang ini mah bernilai negatif ya, dikurangi. Nah, selanjutnya yang ini D3 dikali C2 dikali A1, kemudian yang ini C3 dikali A2 dikali D1 bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita akan mencari DZ, determinan Z. Nah, kalau DZ itu berarti mengganti kolom ketiga dengan matriks B dengan yang hasil tadi ya, yang D1, D2, dan D3. Nah, caranya sama seperti tadi untuk mencari nilai DZ itu dengan mengalihkan diagonalnya ini. Nah, yang ini, kemudian yang ini dikalikan, yang ini bernilai positif, kemudian kalau yang ini nah bernilai negatif, jadi dikurangi. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z dengan persamaan. Nah, yang ini X sama dengan DX per D. Nah, untuk mencari X-nya, ketika nilai DX-nya udah diketahui, berarti untuk mencari nilai X-nya itu DX per D. Kemudian Y, untuk yang Y ini. Nah, untuk mencari nilai Y, yaitu ketika nilai DY-nya sudah diketahui, berarti DY per D. Nah, untuk nilai Z itu DZ per D. Nah,
itu untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, baik, kita ke contoh soal supaya lebih paham ya. Nah, Ibu mengambil contoh soalnya itu dari sebuah ilustrasi dari video yang telah dipaparkan tadi. Nah, diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel dari video tersebut. Dimisalkan satu buah pulpen itu sebagai X dan satu buah pensil itu sebagai Y dan satu buah penghapus itu sebagai Z. Nah, dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, ini didapat sistem persamaan linear 3 variabel ini dari sebuah ilustrasi tadi ya. Nah, 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 17.200. 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 19.700. Kemudian x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 14.000. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaian seperti langkah-langkah yang telah tadi kita bahas. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lalui untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, yang pertama, ubah sistem persamaan linear 3 variabel yang dinyatakan dalam soal ke bentuk matriks. Nah, kita ubah ini bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 3 1 2 2 2 3 1 2 2 ini sebagai koefisien. Kemudian x, y, z dikali x, y, z itu sebagai variabel, kemudian sama dengan ini sebagai hasil 17.200, 19.700, 14.000 itu sebagai hasil. Nah, langkah yang kedua kita menentukan nilai D, dx, dy, dan dz. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai D terlebih dahulu. Tulis matriksnya tadi 3 2 1 1 2 2 2 3 2. Kemudian tulis setelah garisnya itu matriks kolom ke-1 dan kolom kedua ditulis. Kemudian kita ini diagonalnya itu dikalikan. Nah, ini diagonalnya dikalikan. Ini pertama ini dulu 3 kali 2 dikali 2. Nah, selanjutnya 1 kali 3 kali 1, kemudian 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian kita kalikan lagi diagonal kiri, diagonal kanan. Ini 1 dikali 2 dikali 2 itu bernilai negatif. Nah, oleh karena itu di sini jadi dikurangi. Kemudian selanjutnya 2 kali 3 dikali 3, kemudian selanjutnya 2 kali 2 kali 1. Nah, ini tinggal dioperasikan. 3 dikali 2 dikali 2 itu 12, kemudian 1 dikali 3 dikali 1 itu 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 8, dikurangi 1 kali 2 kali 2 itu 4, 2 kali 3 dikali 3 itu 18, kemudian 2 dikali 2 dikali 1 itu 4. Nah, sehingga menghasilkan 23 dikurangi 26 sama dengan negatif 3. Berarti nilai determinannya D-nya itu negatif 3. Nah, kita sudah memperoleh nih nilai D-nya itu negatif 3. Sekarang kita menentukan nilai dx. Nah, untuk menentukan nilai dx ini seperti yang di langkah-langkah, tinggal mengganti kolom satunya itu dengan matriks B, dengan elemen matriks B ya, dengan yang hasil tadi tuh. Berarti 17.200, 19.700, 14.000. Nah, caranya seperti tadi, ini dikalikan
17.200 dikali 2 dikali 2, kemudian 1 dikali 3 dikali 14.000, kemudian 2 dikali 19.700 dikali 2. Nah, selanjutnya mohon maaf, ini di sini tuh harusnya ada satu lagi ya, yang 2 kali 19.700 dikali 2, tapi di sini tidak tertulis. Nah, nanti silahkan kalian lengkapi kalau menyalin kembali contoh soalnya, silahkan dilengkapi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mengalihkan diagonal yang kanan, yang ini, yang 14.000 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kemudian 2 dikali 3 dikali 17.200 ini, kemudian 2 dikali 19.700 dikali 1 ini. Nah, ini bernilai negatif, jadi tandanya di sini dikurangi. Nah, selanjutnya dioperasikan. Nah, kemudian didapat hasil akhirnya itu dx-nya itu negatif 9.000. Nah, negatif 9.000. Berarti kita sudah mendapatkan nilai dx-nya itu negatif 9.000. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dy. Nah, nilai dy ini berarti kita tinggal mengganti kolom yang kedua ya, ini diganti dengan elemen matriks B dengan hasil ya. Nah, ini sama halnya seperti tadi, diagonalnya itu dikalikan terlebih dahulu. Nah, 3 dikali 19.700 dikali 2 yang ini. Nah, kemudian 17.200 dikali 3 dikali 1, kemudian 2 dikali 2 dikali 14.000. Nah, kemudian selanjutnya diagonal yang kiri, diagonal yang kanan, mohon maaf. Nah, diagonal yang kanan ini 1 dikali 19.700 dikali 2. Nah, yang ini dikali 2 bernilai negatif. Jadi tanda di sininya negatif. Kurangi. Sama kesininya dikalikan, kemudian yang ini juga dikalikan. Nah, didapat dy-nya itu negatif 8.400 setelah dioperasikan ya. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih nilai determinan y-nya atau dy, yaitu negatif 8.400. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai determinan z atau dz. Untuk menentukan nilai dz itu berarti kita tinggal mengganti kolom ketiga dengan elemen matriks B. Nah, dengan yang hasil tadi. Nah, dengan hasil yaitu dengan 17.200, 19.700 dan 14.000. Kemudian ditulis kembali ini kolom ke-1, kolom keduanya setelah garis. Kemudian ini diagonal kiri dikalikan, yang ini 3 kali 2 dikali 14.000, kemudian 1 dikali 19.700 dikali 1, kemudian 17.200 dikali 2 dikali 2. Kemudian ini diagonal yang kanan juga dikalikan. Nah, tetapi bernilai negatif. Kemudian yang ini dikalikan. Nah, bernilai negatif juga. Kemudian 1 dikali 2 dikali 14.000 itu juga bernilai negatif ya. Nah, perkalian itu kemudian dikurangi. Nah, yang ini dikurangi. Diagonal kiri dikurangi diagonal kanan. Nah, menghasilkan 172.500 dikurangi 180.600 menghasilkan negatif 8.100. Jadi didapat
determinan Z-nya itu atau DZ, nah negatif 8.100. Selanjutnya, langkah yang terakhir, kita menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu untuk menentukan nilai X-nya itu tinggal masukkan nilai DX kemudian dibagi nilai D. Nah, ini untuk yang X sama dengan DX dibagi D. Tadi DX-nya berapa? Negatif 9.000, kemudian D-nya negatif 3. Negatif 9.000 dibagi 3 dibagi negatif 3, mohon maaf, sama dengan 3.000. Jadi nilai X-nya 3.000. Selanjutnya yang Y, mencari nilai Y yaitu DY per D. DY dibagi D. DY-nya berapa tadi? Masukkan negatif 8.400. D-nya itu negatif 3. Jadi negatif 8.400 dibagi 3 sama dengan 2.800. Jadi nilai Y 2.800. Selanjutnya nilai nilai Z ini berarti determinan Z dibagi determinan atau DZ dibagi D. Nah, DZ-nya berapa? Masukkan DZ-nya itu negatif 8.100, kemudian D-nya itu negatif 3. Negatif 8.100 dibagi negatif 3 itu berapa? 2.700. Jadi nilai X, nah nilai X atau satu buah pulpen itu sebesar Rp3.000, kemudian nilai Y satu buah pensil yaitu sebesar Rp2.800, kemudian nilai Z itu satu buah penghapus ya, Z itu satu buah penghapus itu sebesar 2.700. Nah, mohon maaf, seharga 2.700 satu buah penghapus itu. Nah, selanjutnya ada latihan soal, nanti kalian kerjakan ya. Silahkan. Nah, dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah ya. Baik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan bermanfaat. Nah, ini latihan soalnya, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui kolom tugas di Google Classroom. Dan jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp atau juga bisa di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama pembelajaran. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, yang mana pembelajarannya kita dari rumah ya. Nah, kemudian semoga kalian tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.